A58 Anaya dilarikan ke rumah sakit. Setelah berhasil menaiki kapal Manda, Aron langsung melawan anak buah Manda yang mencoba menghalanginya. "Manda, keluar kamu, serahkan aku," teriak Aron yang telah berhasil melumpuhkan anak buah Manda. Sedangkan Manda saat ini sedang panik, ia bingung harus pergi kemana lagi. "Hai, boy, kita harus kemana lagi? Aku pasti akan mati di tangan ayahmu," ucap Manda yang tengah bersembunyi di kamar yang ada di kapalnya. Brak, pintu didobrak oleh Aron. Aron langsung menodongkan senjatanya kepada Manda. "Serahkan anakku atau kau kutembak mati," ucap Aron mengancam Manda. "Aku tidak mau, dia sekarang sudah menjadi anakku, bukan anakmu," ucap Manda. "Atas dasar apa kamu mengaku kalau Syakil anakmu? Jelas-jelas dia anakku yang kau ambil saat kami tengah tertidur," ucap Aron yang masih menodongkan senjatanya pada Manda. "Kau saja yang menjaganya, tidak becus menjaganya," ucap Manda. "Manda, aku janji tidak akan menyakitimu jika kamu menyerahkan anakku baik-baik," ucap Aron mencoba untuk membujuk Manda. "Aku tidak akan percaya dengan mulut manismu, Aron," ucap Manda. "Aku tidak pernah mengingkari janjiku," ucap Aron dengan bersungguh-sungguh. "Maafkan aku Tuan Aron yang terhormat, namun aku sudah sangat menyayangi anak ini. Aku tidak mau berpisah lagi dengannya," ucap Manda yang masih bersikeras tidak mau memberikan Syakil pada Aron. "Jika kamu mau berdamai denganku dan melupakan dendammu, aku tidak akan memisahkan kamu dari anakku. Kamu bisa kapan saja menjenguknya," ucap Aron yang masih membujuk Manda. Manda terdiam mendengar ucapan Aron. Memang selama ini ia sangat mendambakan seorang anak, namun saat ia hamil, ia mengalami keguguran. "Manda, aku tahu kamu orang yang sangat baik, dan kamu juga sangat menyayangi Syakil. Mari kita berdamai Manda, lupakanlah dendam kita. Dendam tidak akan membuat hidup kita menjadi tenang," ucap Aron yang masih terus membujuk Manda dan ia telah menurunkan senjatanya. "Apa ucapanmu bisa dipercaya?" tanya Manda. "Kalau kamu gak percaya sama aku, kamu bisa ikut denganku dan bicaralah dengan istriku. Aku yakin setelah kamu bicara dengan istriku kamu akan percaya," ucap Aron. "Bagaimana kalau kamu menjebak aku dengan embel-embel istrimu?" ucap Manda yang belum sepenuhnya percaya. "Hai kakak, akhirnya kamu bisa masuk ke kapal ini juga," ucap Bastian yang baru datang. "Kamu bisa tanya dengan Bastian, dan ini dulu musuhku, dan dia mau balas dendam karena ibu dan ayahnya aku bunuh," ucap Aron sambil menunjuk ke arah Bastian. "Ibuku juga ibumu kakak," ucap Bastian. "Terserah kamulah," ucap Aron yang tidak mau meladeni Bastian berdebat. "Ada apa? Kenapa kakak membahas masalah dendamku dulu?" tanya Bastian. "Kau dulu ingin membalaskan dendam kan, dan ingin membunuhku kan?" tanya Aron pada Bastian. "Ya itu kan dulu kakak, sekarang kan kita kakak adik," ucap Bastian sambil merangkul Aron. "Sekarang kamu ceritakan tentang Anaya yang selalu membuat kita berdamai, agar Manda percaya kalau Anaya orang yang sangat tidak menyukai dendam," ucap Aron. "Apa kamu mau mengajak Manda berdamai kakak, setelah dia menculik keponakanku?" ucap Bastian. "Ya, Anaya yang memintaku untuk tidak membunuh Manda, dia juga menyuruhku untuk berdamai," ucap Aron yang mengingat ucapan Anaya tadi saat sebelum pergi untuk menyelamatkan Syakil. Lagi-lagi Manda terdiam mendengar ucapan Aron, tiba-tiba Syakil menangis, hal itu langsung membuyarkan lamunan Manda. "Kap-kap boy, kenapa kamu menangis?" tanya Manda yang sedang berusaha menenangkannya. "Dia ingin menyusu dan dia juga kangen dengan ibunya." "Manda, kamu kan seorang wanita, aku yakin kamu pasti tahu perasaan seorang ibu bagaimana jika harus dipisahkan dengan anak kandungnya," ucap Aron. "Baiklah, aku akan mencoba percaya dengan ucapanmu. Aku mau berdamai denganmu, dan aku juga ingin bertemu dengan istrimu," ucap Manda. "Baiklah kalau, aku kan mempertemukan kamu dengan istrimu," ucap Manda yang mulai luluh dengan ucapan Aron. "Boleh aku menggendong anakku Manda? Aku sangat merindukannya," ucap Aron. Manda terdiam, ia juga sedang berpikir, apakah Aron tengah menjebaknya. "Kamu jangan berpikir kalau aku akan menjebakmu, aku tidak akan menjebakmu Manda," ucap Aron. "Baiklah aku akan percaya padamu. Oh ya, segera hubungi istrimu, kalau ada yang mengirimkan paket jangan diterima, langsung buang saja dan pergi jauh-jauh dari paket itu," ucap Manda. "Memangnya apa isi paket itu?" tanya Aron. "Bom, aku mengirimkan bom di rumahmu," ucap Manda. "Apa?" ucap Aron terkejut, ia langsung mengambil handphonenya dan langsung menghubungi Anaya.
Gila kamu ya, buat apa kamu mengirimkan bom ke rumah, tanya Bastian. Ya, kan aku memang ingin balas dendam pada kalian, ucap Manda. Di rumah Aron saat ini Anaya dan yang lainnya sedang berkumpul mereka sedang menunggu kabar dari Aron. Permisi Nona, Tuan, ucap penjaga Yabek ada di depan pagar. Ya, ada apa? Tanya Papa Rosie. Di depan ada seseorang mengirimkan paket atas nama Tuan Aron, tapi mereka maunya Tuan Aron atau istri Tuan Aron yang menerima paket itu, ucap penjaga itu. Paket apa ya Pak kira-kira? Tanya Anaya. Saya kurang tahu Nona, sebab si pengirim paket itu tidak mau menyerahkan kepada kami, ucap penjaga itu. Baiklah kalau begitu, biar aku aja yang mengambilnya, ucap Anaya. Syakila sini Nay, biar dia sama Papa, ucap Papa Rosie yang mengulurkan tangannya untuk mengambil Syakila. Ini Pak, ucap Anaya yang menyerahkan Syakila kepada Papa Rosie. Sayang, kamu sama kakek dulu ya, Mom mau ambil paket dari kamu dulu, ucap Anaya sambil mencium pucuk kepala Syakila. Syakila pun yang biasanya mau diajak Papa Rosie, kali ini dia menangis tidak mau. Kap cucu kakek, kenapa menangis? Biasanya juga mau ikut kakek. Jangan nangis ya sayang, ucap Papa Rosie mencoba menenangkan Syakila. Sini mas biar Syakila sama aku aja, ucap Ibu Sumarni yang ingin mengajak Syakila. Papa Rosie pun memberikan Syakila kepada Ibu Sumarni. Ibu Sumarni mencoba menenangkan Syakila agar tidak menangis lagi. Anaya langsung menuju keluar, ia berjalan menuju ke pagar rumah untuk menerima paket untuk suaminya. Saat Anaya pergi ke depan pagar untuk mengambil paketnya, tiba-tiba handphone yang tertinggal pun berbunyi. Sean langsung melihat siapa yang menelpon Anaya. My love, ucap Sean saat membaca nama yang tertera di handphone Anaya. Halo bos, jawab Sean saat sambungan teleponnya tersambung. Halo Sean, Anaya mana? Tanya Aron panik. Anya sedang mengambil paket di depan bos ada, ucapan Sean dipotong oleh Aron. Sean kejar Anaya, jangan sampai menerima paket itu, teriak Aron dari seberang telepon. Memangnya ada apa bos? Tanya Sean yang bingung. Paket itu isinya bom, kejar Anaya Sean cepat, jangan sampai Anaya menerima paket itu, teriak Aron lagi. Sean langsung menjatuhkan handphone Anya dan langsung berlari menuju ke depan. Ada apa dengan Sean? Kenapa dia berlari seperti dikejar-kejar setan saja, ucap Papa Rosie yang melihat Sean berlari dalam keadaan panik. Papa Rosie baru ingin duduk di sofa setelah membantu istrinya menenangkan Syakila. Om, Mas Sean tadi kenapa berlari terburu-buru gitu? Tanya Siti yang baru datang sambil membawakan minuman. Gak tahu Siti, loh ini kan handphone Anaya, ucap Papa Rosie yang langsung melihat handphone Anya. Aron, ini masih tersambung teleponnya. Halo Aron, ucap Papa Rosie. Halo Pa, gimana apa Sean sudah berhasil menahan Anaya, ucap Aron dalam keadaan panik. Loh, memangnya ada apa? Tanya Papa Rosie penasaran. Anaya akan mengambil paket berisi bom Pa, ucap Aron yang masih dalam keadaan panik. Apa? Ucap Papa Rosie terkejut sampai menjatuhkan handphone Anya dan sambungan teleponnya pun terputus. Sean terus berlari menuju ke gerbang depan rumah Aron.